Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lintas dimensi, alhamdulillah siang hari ini kita ada di Sumatera Selatan, Jembatan 4, Kota Palembang. Inilah suasana Kota Palembang, Darussalam. Dan pada kali ini kita akan menelusuri akan Sungai Musi, yakni ke sebelah hulu Sungai Musi yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, melalui ketek dan speedboat. Dan kita akan menuju salah satu pendiri Thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah. Dan kita telah melewati perkebunan sawit menuju pondok pesantren Raudatul Muta'alimin yang bertempat pada Desa Bandar Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Untuk menuju tempat ini, kita bisa melewati jalur air dari pusat kota Palembang menuju tempat ini sekitar 4 jam kurang lebih. Dan alhamdulillah kita telah sampai di pondok pesantren Raudatul Muta'alimin. Pondok pesantren Raudatul Muta'alimin ini dibangun oleh seorang Kiai Ahmad Mukarramin, dan beliau mendirikan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kiai Ahmad Mukarramin adalah pencetus pondok pesantren Raudatul Muta'alimin dan mendirikan Thariqah di wilayah ini. Sebelum kita lebih lanjut tentang keberadaan pendiri pondok pesantren Raudatul Muta'alimin, kita akan mendalami tentang apa itu Thariqah. Karena setelah kita masuk agama Islam harus mengetahui awaluddin ma'rifatullah. Sahabat lintas dimensi, masyarakat Indonesia khususnya gemar menjalankan akan Thariqah dan terlebih mengikuti aliran Thariqah. Thariqah sebagai jalan yang ditempuh seseorang khalik untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu aliran Thariqah yang banyak diikuti yakni Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sebagaimana sejarah kemunculan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Indonesia. Sejarah nama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah diambil dari 2 tokoh sufi terkenal, yakni Sayyidul Qutub Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan
Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Dua aliran tokoh besar inilah digabungkan dan muncul Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan bisa juga dibalik Thariqah Naqsyabandi wa Qadiriyah, dan keduanya diambil dari dua aliran Thariqah Qadiriyah yang diambil dari nama pendirinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedangkan nama Naqsyabandiyah dari tokoh sufi Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Sahabat lintas dimensi, Thariqah Qadiriyah berasal dari ajaran khusus yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berasal dari julur nasabnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jalur ayahanda sampai kepada Sayyidina Hasan, dan dari ibundanya sampai kepada Sayyidina Husain, sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain sendiri merupakan putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat lintas dimensi, sedangkan Thariqah Naqsyabandiyah merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh khusus kepada para sahabat Nabi. Karakter ini memiliki 6 pokok ajaran, yakni bersikap zuhud, takwa, pengasihan diri atau uzlah, dan qanaah. Sedangkan sejarah Thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib bin Ahmad Al-Ghaffar Sambas. Beliau merupakan tokoh utama dan ulama asal Indonesia, namun bermukim di Mekah pada pertengahan abad ke-19. Sahabat lintas dimensi, Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Al-Ghaffar Sambas, yang lahir di Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, lahir pada bulan Safar 1217 atau pada tahun 1803 Masehi. Ayahanda beliau bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Sedangkan Thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandi merupakan satu-satunya thariqah yang didirikan oleh orang Indonesia. Syekh Ahmad Khatib berasal dari Sambas, Kalimantan Barat, dan tinggal lama di Mekah sampai wafat di sana pada tahun 1875. Dan kini kita bersilaturahim salah satu penerus Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandi yang ada di Musi, Banyuasin, Kabupaten Kecamatan Lalan, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kembali lagi mengenai Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah merupakan satu-satunya thariqah yang didirikan oleh orang Indonesia. Syekh Ahmad Khatib berasal dari Sambas, Kalimantan Barat, dan tinggal lama di Mekah sampai wafat di sana pada tahun 1875. Syekh Ahmad Khatib belajar berbagai macam ilmu Islam di Mekah. Oleh karena kepintaran dan kepiawaian
serta kemampuannya yang luar biasa, ia menjadi ulama besar dan mengajar di Masjid Al-Haram Al-Mukarramah, sehingga ia sangat dihormati di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Muridnya tidak hanya dari kalangan masyarakat Arab, namun juga masyarakat Indonesia sendiri, terutama para jamaah haji dan mereka yang ingin belajar di Mekah. Sahabat lintas dimensi, sebagian guru thariqah, ia pun mengangkat khalifah, yakni pemimpin-pemimpin yang melanjutkan estafet ajaran thariqah. Tentu saja khalifah tersebut diambil dari murid-muridnya yang memiliki kemampuan spiritual dan intelektual. Akan tetapi, dalam ajaran thariqah, seseorang syekh dan guru memiliki kewenangan. Di antara murid Syekh Ahmad Khatib yang menonjol, salah satunya Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Ahmad Hasbillah Ibnu Muhammad dari Madura, dan Syekh Toha dari Cirebon. Sahabat lintas dimensi, ketiga murid teladan Syekh Ahmad Khatib inilah yang menjadikan thariqah Qadiriyah Wah Nasabandi berkembang pesat di Indonesia, terutama berkembangnya cepat di Pulau Jawa dan Madura. Dan kini kita bisa bersilaturahim dari salah satu penerus estafet keberlangsungan thariqah Qadiriyah Wah Nasabandi, yakni Syekh Kiai Ahmad Mukromin, dan beliau sebagai pendiri tokoh thariqah Qadiriyah Wah Nasabandi yang berasal dari Bandar Agung, Kecamatan Dalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk menuju wilayah ini, kita harus melewati transportasi air dan jalannya pun belum diaspal, masih menggunakan jalan tanah, sehingga tim lintas dimensi bisa bersilaturahim dan berziarah di makbara beliau. Semoga dengan adanya thariqah Qadiriyah Wah Nasabandi yang ada di pondok pesantren Raudatul Muta'alimin menjadikan masyarakat setempat, umumnya masyarakat Sumatera Selatan, untuk bisa senantiasa menjadikan dirinya bertaqarrub ilallah wa rasuluhu, untuk menjadikan dirinya bisa mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Man arafa nafsahu syahidallah kulla syai'. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka ia akan kenal siapa Tuhannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram, wa ila hadrati jami' anbiya ila wal malaikati wa jami' sahabatu Rasulullah wa jami'i awliya ila mimasyari ila magharibiha, khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati jami awliya ila min masyad ila magharibiha, khususan to Syekh Abdul Qadir
Jilani wa ila hadrati Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naqsyabandi wa ila hadrati Syekh Khatib Sambas wa ila hadrati Sahibul Makbarah, Sahibul Walayah, Sahibul Karamah, Syekh Ahmad Mukramin wa jami auladihi wa zuriyatihi wa talamizatihi wa bihaqillah wa bihaqi Rasulullah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan sahibul makbarah, sahibul walaya, Syekh Ahmad Mukramin wa jami auladihi wa zuriyatihi wa jami talamizatihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtil wahin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binuril islam wa binuril ihsan wa binurin nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binuril islam wa binuril ihsan wa binurin nabiyyin al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min fadlika subhanaka rabbil izzati amma. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah sahabat lintas dimensi, semoga dengan ziarah dan bersilaturahim kita menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada hakikatnya kita semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap barang yang bernyawa akan mati.